Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik Presiden 3 periode dan agenda tersembunyi dari Menteri Jokowi. Saya kira ini menarik ya, karena ini isu nasional, tapi saya kira sangat berpengaruh juga di daerah-daerah termasuk di Sulawesi Utara. Karena tentu apa yang menjadi keputusan di pusat ya, di hasil-hasil di pusat ya, termasuk agenda politik itu juga berimbas ke daerah, sehingga tidak salah kalau kita kupas ya, atau kita perbincangkan pada kesempatan saat ini. Dan untuk perbincangan topik ini saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang tentu saya akan beri kesempatan untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Dr. Johnny Lengkong, yang kedua adalah Bung Taufik Tumbelaka. Dan untuk menyingkat waktu saya akan berikan kesempatan masing-masing untuk memperkenalkan profil ya secara lengkap. Yang pertama kepada Dr. Johnny Lengkong, silakan untuk memperkenalkan diri, kemudian nanti Bung Taufik. Salam Bakudapa, Tribuners, ini sudah yang kesekian kali saya dipercayakan menjadi narasumber. Terima kasih untuk Tribun, dan nama saya Johnny Peter Lengkong, dosen Prodi Ilmu Politik di Universitas Samratulangi dan juga Pasca Sarjana Universitas Samratulangi. Ya. Terima kasih. Bung Taufik. Ya, terima kasih Bung Aswin, Tabea, rekan-rekan semua. Saya Taufik M. Tumbelaka, didaulat oleh teman-teman menjadi analis politik dan pemerintahan karena kebetulan disiplin ilmu saya di Visipol UGM adalah Departemen Politik dan Pemerintahan. Mungkin kalau di Unsrat politik sendiri, pemerintahan sendiri. Tapi kalau di UGM digabung ya. Jadi itu ya Bung Aswin untuk perkenalan awalnya. Ya. Dan Tribunar, demikian perkenalan singkat dari Dr. Johnny Lengkong dan Bung Taufik ya Tumbelaka. Dan untuk menyingkat waktu tentu saya akan langsung mengajak kedua narasumber ini untuk berbincang-bincang. Saya ke Dr. Johnny ya. Dr. Johnny ini Presiden 3 periode dan agenda tersembunyi Menteri Jokowi. Saya dulu ke agenda 3 periode Presiden. Ini menarik. Sebelumnya ada memperpanjang masa jabatan, kemudian ada isu 3 Presiden 3 periode. Dan ini kalau kita lihat kan, kalau misalnya isu ini Presiden 3 periode, ada dua selain Pak Jokowi bisa dimaju lagi, kemudian ada mantan presiden SBY bisa ini, dan hal-hal lain tentu yang akan berimbas apabila ini terjadi. Saya ingin bertanya, secara politik kira-kira ini bisa tidak? Kan kita ada aturan katanya hanya 2 periode ya, 6 periode. Tapi dengan wacana yang boleh dikata lagi kencang ini gimana? Ya, kalau ini sedikit menyinggung tentang teori politik ya. Ya. Dalam politik apa yang tidak mungkin? Semuanya bisa dimungkinkan. Teristimewa untuk 3 periode atau memperpanjang masa jabatan presiden itu dalam terminologi ilmu politik sah-sah saja. Oh ya, ya. Atau tidak, kita tidak bisa menutup diri bahwa hal ini bisa dilakukan. Nah, tinggal kita bisa memandang apakah kita akan melihat perspektif politik ini dalam hal yang sifatnya konstitusional atau yang inkonstitusional. Nah, tentu saja kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang lagi mengejar kedewasaan dalam berpolitik, kita harus mengesampingkan yang inkonstitusional. Iya. Kita harus melaksanakan yang konstitusional. Nah, dasar daripada konstitusional ini kita lihat dari undang-undang dasar kita, konstitusi kita. Pasal 37 itu jelas bahwa undang-undang dasar bisa dirubah. Amandemen ya? Iya, di amandemen. Sementara di pasal itu sebagai dasar periodisasi dari presiden. Jadi kalau itu bisa diubah, amandemen atau dirubah, ya. Nah itu secara konstitusional. Dan di Undang-Undang Dasar juga ada aturan yang gimana untuk mengubah sesuatu, kan? Bisa. Artinya Pasal ada. 37. Iya. Itu jelas bahwa bisa. Nah, sebenarnya itu sudah clear. Sudah clear bahwa sampai saat ini meskipun ada upaya, tapi kan belum nampak hasilnya. Iya. Nah, tetapi mengapa dia bisa mengemuka menjadi sesuatu isu yang seksi sekarang ini? Iya.
Itu karena apa? Karena pribadi-pribadi yang mengemukakan gagasan atau ide untuk memperpanjang atau melontarkan 3 periode Ya. presiden adalah orang-orang yang punya pengaruh secara politik. Ketua partai, tokoh politik ya. Antara lain menteri-menteri dalam Menteri, betul. Kalau misalnya yang mengemukakan ide adalah orang-orang yang ya boleh dikatakan tidak punya pengaruh secara politik, atau orang-orang katakan dalam perspektif hukum cuma the man on the street, itu tidak akan mengemuka. Tetapi persoalannya adalah mereka punya akses terhadap kekuasaan. Punya jajaran dan punya power untuk punya power. mengubah itu ya. Ya. Menarik ya pernyataan awal dari Dr. Joni. Saya ke Bung Taufik sekali lagi terkait dengan Presiden 3 periode ini. Kira-kira apa yang memotivasi ya ini sehingga memunculkan wacana ini ya? Kan wacana ini tidak mungkin dia muncul seketika. Misalnya saya seketika langsung harus 3 periode seperti dikatakan oleh Dr. Joni tadi, bahwa ini muncul dan diutarakan oleh orang-orang yang berpengaruh. Betul. Orang-orang yang boleh dikata bisa untuk melakukan itu apabila mereka melakukan kolaborasi, sehingga dihitung apa yang diwacanakan oleh mereka dipandang oleh publik, dilihat ini sesuatu yang bukan hal yang mustahil ya, seperti dikatakan tadi bahwa di pasal 37 itu memungkinkan. Pertanyaan saya sekali lagi, kira-kira ini apa yang motivasi? Apakah Pak Jokowi ini memang bagus-bagus sekali, atau ada motivasi lain? Karena kalau Presiden 3 periode jelas bukan hanya Pak Jokowi, Pak SBY juga yang notabene berpengaruh di Demokrat bisa. Gimana perspektif dari ini? Ya, ini kan politik itu persepsi. Ya. Dan konstruksi berpikir publik berbeda dengan elit. Ya. Apalagi Menara Lenggong pasti perhatikan, yang Menara Lenggong angkat tadi tepat sekali. Orang-orang yang berpengaruh saya tajamkan lagi ruling class, orang yang berkuasa. Ya. Nah, beda kalau yang di strategi elite, orang-orang yang elit juga, tapi dia bukan yang berkuasa. Nah, ini menimbulkan konstruksi berpikir yang publik juga, yang sebagian besar juga curiga. Tidak ada makan siang gratis. Nah, jadi akhirnya terjadilah semacam diskursus yang lebih tepatnya lagi diskursus sah-sah saja, tapi momentumnya yang tidak tepat. Kita lagi ada menghadapi banyak masalah. Lalu tadi Menara Lenggong sudah mengatakan dengan sangat jelas, ini orang-orang berpengaruh dalam kabinet lagi. Iya. Saya bilang itu ruling class, kelas yang berkuasa. Ya. Nah, dalam kabinet ini yang konyolnya lagi, kalau saya mau lihatnya adalah orang-orang yang tidak sesuai dengan topoksinya. Tapi dia berbicara kan? Berbicara. Sebetulnya kalau lihat dari tupoksi para menteri, agak lain mungkin, atau akan menarik juga. Tapi walaupun akan ada reaksi publik, di mana ketika Menko Polhukam yang bicara, Mahfud MD, ini malah tidak bicara sama sekali. Mendagri mungkin. Nah, ini menteri-menteri yang tidak ada urusannya dengan tupoksi itu. Nah, sementara mereka terikat dalam partai-partai atau kekuatan-kekuatan politik tertentu. Nah, Bung Asin, sebetulnya disinilah kecurigaan, kepentingan politik. Jadi bukan kemurnian untuk kebaikan bangsa. Jadi ada kan rumor yang mengatakan bahwa istana harus bicara, karena istana harus ngomong, karena ada ya, karena ini karena dikatakan tadi bahwa orang-orang yang punya power dan terikat dikait-kaitkan dengan kedekatan dengan istana, sehingga disebutkan bahwa ini jangan ini pernyataan ini, ide ini berawal dari istana, ada keterlibatan istana kan, itu yang membuat ini semakin runyam, semakin berarti yang lagi berkuasa saat ini menginginkan menjadi 3 periode misalnya. Dan tadi sudah dijawab bahwa kan sah-sah saja dalam alam demokrasi ini, sah saja mau 2 periode, 3 periode, tinggal apakah itu sesuai dengan konstitusi atau tidak, ada aturan yang mendukung atau tidak. Dan tadi sudah dijawab bahwa aturan bisa mengubah ini dia. Nah, yang jadi persoalan apa maunya istana sehingga dia memunculkan
ide gagasan dicurigai memunculkan ide gagasan 3 periode ini tentu yang jadi analisa banyak hal, dan ini direspons oleh beberapa, jadi orang dalam kabinet, kemudian direspons oleh para wakil rakyat yang kebetulan ada beberapa yang ketua partai, sehingga semakin kuat mengatakan bahwa ini jangan-jangan memang sudah didesain dan dipaksakan untuk ini. Gimana Bung Taufik melihat ini? Iya, saya lihatnya istana dalam arti ini presiden itu juga menarik. Jan Bung Aswin dan Menir Tengkung jangan lupa, sebetulnya orang terdekat dalam bidang politik dengan Pak Presiden adalah guru besar ilmu politik, Profesor Pratikno. Yang sekarang Menseknek. Orang tahunya Pratikno, padahal itu Profesor ilmu politik. Nah, kemudian dari kampus saya. Jadi tidak mungkin jawaban-jawaban narasi yang terlontar oleh Kepala Negara atau Presiden hari ini juga terlihat sangat berhati-hati. Beliau mengatakan akan ikut aturan konstitusi. Tolong diralat kalau saya salah. Tapi kan ada pertanyaan dari salah satu aktivis mahasiswa, kalau konstitusinya berubah, bagaimana? Apakah itu? Jadi ini sah-sah aja. Itu kalau lebih tepat emang semacam political game. Memang kita akan cek tes ombak, apa reaksi. Betul. Seolah-olah tes publik gimana menerima tidak. Publiknya. Kalau publik menerima ya mungkin akan lanjut, kalau tidak ya wait and see, lihat itu. Lalu saya juga tidak yakin juga apakah Presiden juga berpikiran sama. Cuma kan kita mesti lihat beliau itu lahir besar di tanah Jawa dalam kultur Jawa. Beda dengan kami yang ini. Saya aja orang Minahasa lahir besar di Jawa agak berbeda sama Menir Tengkung dan Bung Aswin gitu. Jadi ada budaya politik yang berbeda juga. Tapi memang ini mungkin saya minta tolong ke Menir Tengkung, kampus juga untuk membicarakan tentang masa jabatan bagaimana. Saya pernah melempar agak sulit dijawab oleh para akademisi, kenapa kita mesti 5 tahun, kenapa tidak 4 tahun kayak Amerika, tapi saya lebih sepakat kenapa tidak 8 tahun seperti memang di dalam sejarah politik kita, hukum tua 8 tahun zaman dulu, kepala desa di 8, kenapa kita tidak mengambil 8 tahun tapi satu periode. Kalau mau dihitung sama jatuhnya 5 tahun, 1 tahun pertama dia masa orientasi observasi, 4 tahun ini, lalu cuma 3 tahun ini udah persiapan periode kedua. Nah, periode kedua ini dia juga pasti langsung gas. Nah, ini kan 8 tahun juga. 8 tahun ya. Ya walaupun 8 tahun itu ada ini. Jadi saya lihat untungannya apa kalau dia gitu? Enaknya kan kita lebih langsung menghemat pemilu juga, biaya segala macam. Dan saya melihatnya mungkin Menir Tengkung yang lebih paham kenapa kita sebut angka 5. Hari ini misalnya saya suka misalnya minta maaf yang berpuasa, ada orang sukanya minumnya air putih, ada yang suka teh kopi, ada alasannya ketika kita memilih. Apalagi ini pilihan politik bangsa. Jadi emang sah-sah aja, karena apalagi sampai sekarang kalau mau dibilang secara logika politik, kalau Pak Jokowi maju, kayaknya Manado bilang siapa mau blok. Kalau head to head ada gitu loh. Karena memang popularitas dan elektabilitas Presiden sekarang di atas yang lain. Dan itu fakta politik hari ini ya. Iya, fakta politik. Kita nggak bisa kita tidak bisa mengabaikan Pak Prabowo, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, yang lain-lain juga Ridwan Kamil. Tapi faktanya kalau kita mau ini agak mirip-mirip waktu SBY. Di periode kedua kalau dia mau maju 3 periode kayaknya berat mau diblok. Wacana juga sudah ada sebenarnya. Tidak mengemuka untuk 3 periode. Nah, jadi itu wacananya sudah ada waktu itu. Jadi itu benar saya lihatnya tidak sah-sah aja kalau konstruksi politik konstruksi berpikir politiknya publik menyatakan ini ada hidden agenda, bukan untuk kebaikan bangsa, bukan semata-mata dianggap Pak Jokowi lah yang terbaik saat ini untuk 3 periode. Jadi tidak ini. Jadi politik adalah kepentingan. Nah, itu kira-kira. Ya, ini menarik. Dan tadi sudah disentil oleh Bung Taufik bahwa kan yang dicurigai ini jangan-jangan ada hidden agenda ya, ada sesuatu yang ada apa di dalam kan kemarin ya belak-belakan saja bahwa salah satu itu Pak Luhut ya yang mengatakan bahwa ini mempunyai big data ya kan,
mempunyai big data bahwa orang menginginkan Pak Jokowi, big data bahwa orang menginginkan 3 periode atau tambahan. Ini kan yang sampai sekarang dikejar oleh mahasiswa, big datanya mana. Tapi kalau Dr. Joni melihat ya, dengan ada wacana keberanian dari seorang pembantu presiden untuk mengungkapkan hal ini, tentu melihat ini apakah ini secara etika di politik oke, atau ini hal yang kurang biasa. Bahkan ini mungkin yang membuat orang mencurigai ada apa. Jangan-jangan Jokowi memang tidak mau, tapi ada orang-orang yang di sekeliling dia yang dengan kepentingan, dikatakan tadi bahwa ada mungkin aja ada kepentingan pribadi yang tidak tahu, kemudian memaksakan ini ada perpanjangan masa jabatan ataupun 3 periode. Dan itu secara politik bagaimana melihat? Ya, kembali saya ungkapkan di awal bahwa ini hal yang biasa terjadi. Yang menjadi persoalan adalah yang mengemukakan ide ini adalah orang-orang terpelajar. Iya, iya. Orang-orang yang tahu persis sistem ketatanegaraan kita. Dan udah pengalaman ya. Sudah tahu, dan mereka memang di dalam situ. Mereka sudah sadar betul bahwa periodisasi presiden itu 2 periode. Nah, tiba-tiba muncul gagasan Bikin 3. bikin 3. Ini kan menjadi persoalan. Mengapa dibikin 3? Mereka tahu berarti akan diubah, harus diubah, Ya, tapi kalau kita bercerita konstitusional harus dirubah. diubah. Kecuali yang inkonstitusional itu lain persoalan. Lain betul. Tapi kita tidak bercerita dalam koridor yang itu. Tentu saja kita lihat bahwa dalam politik itu tidak ada sesuatu yang gratis. Gratis. Semuanya ada hitung-hitungannya, semuanya ada harganya. Dan ini juga bisa dilihat dalam perspektif itu, bahwa ide ini muncul pasti karena kepentingan. Ya. Toh, saya misalnya sudah di zona nyaman, saya punya rencana masih 5 tahun ke depan, masih punya kemampuan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Apa yang harus saya kondisikan? Toh, maka Ya. kondisi ini adalah supaya ada kesinambungan kekuasaan. Nah, saya sedikit melihat perspektif ya yang agak berbeda sedikit ya. Mengapa harus Pak Jokowi yang 3 periode? Sementara rezim ini kan boleh dikatakan partai ini cenderung tetap, Iya. tidak ada pergeseran. Iya, dengan PDI dan partai pengusung lebih cenderung Tetap, yang Tetap, lalu iya. tetap. Nah, ini Ada apa yang ini ya? menjadi persoalan adalah, mudah-mudahan saya keliru ya, ya. adalah takut kepentingan pribadinya begitu resimnya sama tapi figur pemimpin nasionalnya Berbeda. berubah, kepentingan saya hilang. Artinya gengnya akan berubah. Ya, gennya akan berubah. Geng akan berubah. Itu yang mungkin kekhawatiran saya, mudah-mudahan ini saya keliru. Tapi Iya, saya iya. berpikir bahwa kayaknya ini loh yang lebih cocok. Iya. Karena kedekatan misalnya saya dekat Iya. dengan Bung Aswin. Iya. Begitu Bung Aswin, temannya Bung Aswin atau adiknya atau kakaknya yang jadi, belum Iya, tentu belum tentu. akan ada chemistry gitu. Betul, betul. Nah, kemungkinan itu. Ya, ini menarik ya bahwa ini udah masuk bahwa ini ya sampai bahwa bisa saja Pak Presiden Jokowi tidak menghendaki, tapi ada orang-orang di sekitarnya yang seperti dikatakan tadi menginginkan karena merasa bahwa pertama untuk mempertahankan status quo ya, pertahankan itu. Kemudian ada juga yang menyebut bahwa ini karena kepentingan Pak Jokowi untuk tidak bisa yang pemindahan ibu kota ini tidak bisa diselesaikan 2024 sehingga harus ditambah 2 tahun atau ditambah 1 periode. Gimana? Ya, Kan kira-kira. masuknya banyak variabel emang dalam politik praktis itu wajar. Lah, bahkan makin banyak makin bagus. Makin Emang bagus. kesannya ruwet gitu ya. Iya, iya, Misalnya contoh Bung Aswin tadi yang Lengkong dan Bung Aswin katakan itu menarik karena kita juga jangan lupa 2024 seingat saya Pilpres lebih dulu dari Pilkada. Ya, ya. Nah, jadi itu pasti ada variabel Jadi yang pemilu legislatif, pilpres, kemudian ya, itu pasti akan terlihat juga. Lalu yang kedua adalah saya mungkin salah. Kok kubunya yang seakan-akan yakin menang, kubunya Pak Prabowo tidak pernah melontarkan satu pernyataan. Nah, terkesan jadi diam ya. ini Wait hubungannya and dengan see. menerlengkong Iya. bersindir gitu loh. Ya. Zona nyamannya terganggu. Mungkin kalau misalnya minta maaf ya, Pak Prabowo
termasuk Ibu Puan kita mesti sebut, Iya, iya, yang iya. lainnya itu yang akan diduga akan masuk dalam kontestasi pilpres ini, dia menyebut, oh menterinya si ini tetap gitu loh. Mungkin lain lagi ceritanya. Itu yang menilai Ada kepastian ya. Iya. Kan orang akan merasa nyaman apabila dia sudah merasa Ada kepastian. saya pasti tetap di sini. Atau cuma dua kan, tetap di situ atau di sesuatu yang lebih nyaman lagi ya kan. Nah, dari situlah itu yang dibilang ya emang ya politik dagang sapinya di situ kelihatan. Nah, memang kita memang akan terjebak dalam diskusi ini, apalagi saya menganggapnya Pak Jokowi masih menggantung satu statement. Beliau belum pernah mengeluarkan statement yang mengatakan tidak sesuai konstitusi hari ini saya 2024 dan apapun saya tetap 2024. Lain lagi ceritanya. Ya, itu tegas kalau misalnya begitu kan. Lagi. Lalu ada lagi variabel yang masuk lagi yang lain, itu adalah sampai saat ini Pak Jokowi ini kan figur kuat Iya, iya. di sosial dan politik dan agak mirip Pak SBY di masa lalu. Nah, Pak Jokowi belum mengirim signal siapa yang dia Regenerasi ya, rasa nyaman lah gitu ya. Siapa putra mahkota Putra atau mahkotanya kota atau ya. apa. Nah, itu kan kelebihannya beliau masih menahan dan emang tidak boleh sebetulnya. Iya, iya. Tapi faktanya signal itu tidak ada. Nah, inilah kita mencoba melihat budaya politik yang Jawa itu memang tidak mudah. Nah, jadi Agak sulit ditambah ditebak lagi, ya. Ya, dan kita bersyukur mahasiswa seperti memaksa. Dan ini memang yang satu yang dipaksa belum bereaksi. Karena emang dibilang, oh ya, udah selesai. Pemilu tetap 2024. Iya, iya. Ya, tapi kan bener udah nyinggung. Itu yang dipikir dunia kampus juga. Iya, iya, iya. Itu masih bisa dirubah. Sementara kita sinkronan dan pernyataan Pak Presiden. Pak Presiden bilang mengikuti konstitusi. Mahasiswa ada oknum yang bilang, oh kalau konstitusinya berubah gimana? Iya. Jadi ini emang tidak mudah, tapi yang pasti saya tetap menduganya ini ada memang politik kepentingan. Lebih menguat di mana zona nyaman itu tidak mudah menghasil dirubah. Dan itu hal yang lumrah dari syahwat politiknya politisi itu lumrah, tapi memang persoalan kepentingan inilah berbenturan semuanya. Karena saya juga melihat contoh makin sering muncul itu kebingungan. Misalnya contoh CPO, belum lama ini dibilang tidak boleh ini jadi ruwet gitu loh segala macamnya. Kita sih fokusnya lihatnya memang reaksi ini pada saat masalah pandemi mengganggu sendi-sendi kehidupan bangsa, khususnya sosial ekonomi. ya. Dan merembet ke sosial kemasyarakatan. Kalau tidak ada pandemi, mungkin ceritanya oke-oke aja gitu loh. Tidak tapi tidak segoncang inilah. Goncangannya tidak sebesar ini. Kira-kira itu Mas. Ya. Tribunal saya kira menarik ya bahwa isu 3 periode ini kemungkinan ya karena memang di sekitar istana ini memang ada kelompok-kelompok yang berkepentingan tetap berada di zona nyaman ya, di zona nyaman atau ada hal lain tadi dikatakan disinyalir oleh Bung Taufik bahwa ya di setiap isu politik ada beberapa kemungkinan, bisa lebih dari 3 kemungkinan yang menjadi alasan ya. Tapi apapun ya Tribuners, apapun yang menjadi alasan dari orang-orang yang berkuasa yang melontarkan ide, melontarkan wacana ini tentu boleh saya masukkan di tahap yang memang ikut meresahkan, menambah kerumitan di negara ini. Tadi sudah disentil bahwa selain menambah kerumitan karena masyarakat kan lagi berpikir sekarang sebenarnya politik perut. Kalau bisa makan hari ini, banyak sekali yang yang di PHK, banyak yang terjadi pengangguran. Kemudian ditambah dengan isu-isu ini tentu semakin memperumit situasi. Tapi apapun itu bahwa isu ini sudah terlontar dan sampai hari ini istana dikatakan belum secara tegas menyatakan tidak. Tapi saya ingin bertanya, secara ini kan tahapan sudah berlangsung, apakah masih bisa berubah? Karena tahapan kan ini
KPU sudah mulai menjalankan ininya, kemudian Bawaslu juga sudah lantik yang baru, kemudian gimana melihat apa sampai kapan dia isu ini selesai, sudah dikatakan close karena secara aturan sudah tidak bisa. Ya, walaupun tahapan dia berjalan, ini yang namanya keputusan politik, detik terakhir pun bisa menunda sesuatu. Betul. Atau dengan power yang dimiliki, bisa saja misalnya, ini contoh tapi tidak. Begitu presiden terpilih, dia membubarkan saja KPU. Pakai dengan Perpu bisa saja, ini kan bisa hal politik seperti, ya. tapi kan kita tidak berpikir sampai ke sana. Sampai sana. No? Bisa saja misalnya. Artinya isu-isu yang katakan liar dalam tanda kutip ini tidak bisa dipikirkan bahwa ini hanya wacana atau dinamika menjelang pilpres ya. Bahkan karena memang kenapa dia panas, karena tentu pilpres kali ini beda dengan kemarin ya. Pilpres kali ini adalah ada suksesi kepemimpinan. Karena apabila dia tidak berubah 3 periode, Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Artinya akan ada figur baru, yang maju, sehingga muncul wacana pemilu ditunda atau 3 periode. Bagaimana Pak Joni melihat, Dr. Joni melihat terkait dengan calon-calonnya? Ini ada 3 periode, tapi kita lihat hampir tiap 2 minggu, tiap bulan ada survei yang selalu memanaskan mesin orang-orang politisi bahwa ini selalu ada nama Ganjar, ada nama Pak Prabowo, ada nama Anies ya. Gimana melihat ada isu 3 periode, tapi partai-partai politik terus didorong untuk menyiapkan kader. Gimana? Ya, ini kan bagian dari alternatif tuh. Ini kan salah satu pilihan alternatif adalah 3 periode. Tetapi pilihan alternatif ini kan belum jadi sebuah ketetapan. Maka proses yang reguler ini yang jalan. Jangan sampai satu partai misalnya cuma pusing dengan isu alternatif, tapi dia tidak mencoba berproses secara reguler, dia akan kalah start. Jadi ini ya berjalan beriringan dalam politik wacana 3 periode, kemudian walaupun dia ada wacana partai-partai juga tetap menyiapkan atau orang-orang yang didengung-dengungkan digadang-gadang terus menyiapkan diri ya. Harus. Jadi Bung Taufik, ini seberapa ini menarik ya. Menarik karena apa? Di masa saya katakan di pemilu 2004 ada sukses ini. Ada yang merancang 3 periode ya. Kan ada yang merancang karena sudah ini berarti ada yang merancang 3 periode, tapi di satu sisi juga termasuk PDIP sedang menyiapkan ada figur ya. Mau dikatakan bahwa tidak dipersiapkan partai, tapi apapun itu Ganjar Pranowo itu adalah kader PDIP sampai hari ini. Kemudian ada Puan Maharani juga yang tentu sedang bersiap karena posisinya sebagai ketua DPR, tentu secara politik ya sangat berpeluang juga. Ya. Gimana Bung melihat akan 2 isu ini? Ya, itu memang karena semua kan masih posisinya berjaga semua. Tadi Ner dengan tepat mengatakan mau 2 periode, mau 3 periode, orang tetap bersiap karena belum ada kepastian. Beda kalau kepastiannya. Saya sih sepakat dibahas 3 periode atau tidak, tapi berlaku 2029. Gitu. Nah, itu kan menarik nih, karena kita nggak bisa. Nah, karena dirancangnya tidak bilang 2029, makanya terjadilah kecurigaan-curigaan itu. Nah, jadi bisa aja tapi dikatakan ini berlaku 2029. Nah, kalau itu ini nggak kan, mau yang merancang karena jadi situasinya seperti itu. Tapi ini juga signal bahwa ada sejumlah oknum politik melihat juga bahwa calon-calon yang mengemuka dan disurvei itu muncul terus tidak chemistry dengan dia. Tadi udah disindir. Betul. Benar sudah nyindir. Jadi ini emang betul aroma politik kepentingannya kuat sekali. Kuat sekali. Jadi seperti apapun situasinya, sementara desakan misalnya mahasiswa kan lebih inginnya demokrasi itu ya stabil gitu loh. Jangan sampai
tiba saat tiba akal apa segala macam. Emang ada langkah-langkah politik darurat wajar dilakukan, tapi mereka tidak melihat ada kedaruratan itu. Jadi konstruksi berpikirnya memang sudah berbeda itu. Nah ini yang makanya ke depan kalau mau lihat misalnya contoh Bung Asin cek big data segala macam itu gampang melakukannya. Sekarang salah satu tim survei yang paling dipercaya publik adalah Litbang Kompas. Iya. Survei aja. Nanti kita bisa lihat Apakah betul yang apakah betul apa segala macam. Kalau betul juga nanti kan kita lihat emang signifikan apa tidak. Kan kita mau lihat signifikan apa tidak. Tidak. Ya, kalau saya analogikan kopi susu, saya kan tidak suka susu kental manisnya banyak karena saya merasa saya mau kopi susu, bukan susu dikasih kopi. Nah, jadi itu yang saya lihat apa permainannya lebih kepada mau tes ombak segala macam, sekalian juga dalam tanda petik mau lihat juga reaksi tegasnya dari presiden kemana segala macam. Tapi emang ini ada sejumlah agenda dimasukkan variabel. Saya lihatnya Bung Aswin itu di mana memang ada tadi sudah disindir. Ada hal yang belum selesai sebaiknya diselesaikan. Mungkin juga ada kepentingan ekonomi bisnis. Mungkin. Karena mereka minta kepastian. Karena memang dari sejarah kita, politik itu, kalau saya sebutnya Rocky Gerung bilang, antropologi politik kita banyak dendam. Nah, itu yang mungkin yang mereka, aduh ini, kalau ini makanya ini. Jadi disitulah yang kita lihat juga ada agak kompleks. Tapi belum selesai di situ ya. Belum selesai di situ. Dan ini mungkin ini ada ketakutan dari kelompok tertentu. Lalu ada yang bilang juga mungkin karena Menir Lengkong di kampus biasa dengan aktivis mahasiswa, ya nggak mungkin lah merancang satu demo terus dihentikan tiba-tiba. Nggak ada demo itu minggu depan mau demo, enggak. Itu dirancang panjang. Jadi walaupun udah dicoba di blok, nggak gampang. Walaupun kemarin ada sisi positifnya, demo yang ada insiden pemukulan, itu kan sebenarnya awalnya di istana. Tapi mereka tetap demo, tapi dipindahkan ke tempat yang lebih tepat dianggap, yaitu Senayan. Jadi agak kompleks kasus ini segala macam, tapi aroma kepentingan faksi kelompok itu lebih kuat dibandingkan kepentingan yang lebih besar itu. Gitu. Iya. Dokter Doni, ini seberapa kuat yang kelompok yang mewacanakan 3 periode? Seberapa kuat? Seberapa kuat? Kalau hitung-hitungan hitung-hitungan secara politik, kita bisa lihat katakanlah ada kelompok yang berafiliasi dengan partai, atau partai di luar PDI. Kemudian di PDIP sendiri. Nah, kemungkinan besar Presiden Jokowi itu punya kekuatan sendiri yang di luar partai. Nah, 3 hal ini yang sekarang sedang bergerilya ya. Mencari peluang-peluang. Jadi ada sebagian di partai pengusung utama PDIP, ada sebagian, kemudian ada di partai-partai itu ya. Bisa di Golkar, PKB ini ya. Satu lagi di link Jokowi sendiri. Ya. Jadi bisa dikata cukup kuat, cukup berpengaruh ya. Kalau melihat itu ya, melihat menganalisa ini ya, bahwa faksi yang menginginkan ini ya cukup apabila memaksakan ya bisa menang, ada peluang, kan? ada peluang. Persyaratan secara konstitusi kan sepertiga dari anggota MPR setuju untuk mengusulkan. Ya. Dan Tribuners ini menarik ya, bahwa tentu di bincang-bincang ini tentu kita memang tidak bisa memberikan simpulan apa-apa ya terkait dengan ini, tapi paling tidak poinnya bahwa faksi yang mengusulkan ini mempunyai peluang yang boleh dikata patut diperhitungkan ya, karena di awal dikatakan bahwa politik itu apapun bisa terjadi. Dan kita yang berada di luaran ini tentu cara meneropong kita hanya melihat dari apa-apa yang terjadi ya, tapi sesungguhnya kan kita tidak bisa melihat kedalamannya sampai gimana sebenarnya ya. Apakah seperti yang terlihat atau ada sesuatu yang tersembunyi yang memang orang luar seperti kita tidak mampu menangkap ya, melihat. Tapi yang muncul adalah
dengan keberanian menyatakan ide, saya kira ini sudah sangat luar biasa. Nah. Dan ketika ide ini diwacanakan dan digulir dan digoreng terus berapa ini kita harus berhitung bahwa kekuatan ini bisa saya katakan bahwa besar kekuatan ini. Dan tadi sudah diprediksi oleh dokter bahwa bahwa bisa dari partai utama misalnya PDIP walaupun tidak semua, dan di partai-partai lain Golkar misalnya, PKB, dan partai-partai PAN, dan yang kecil-kecil PKB P3 mungkin bisa utuh. Nah, ini konstelasi atau hal-hal yang bisa saja terjadi tentunya ya, bisa berpeluang dari sesuai dengan tema yang kita perbincangkan. Ingin saya katakan hidden politik yang gimana lagi yang selain ini yang menurut Bung Taufik yang bisa kita lihat bahwa sedang dimainkan oleh katakanlah faksi ya, faksi di pusat kekuasaan. Ya, yang menarik sebetulnya apapun yang faksi yang melontarkan wacana, emang kita mesti akui itu wacana yang mengganggu kenyamanan publik, itu sebetulnya akan selesai game over kalau presiden menyatakan satu statement tidak. Itu harus selesai. tegas dan jelas ya, selesai. Itu karena yang dibutuhkan semacam public address, gimana ada kesikapannya. Silakan bikin 3 periode, silakan menambah jabatan kalau yang bersangkutan mengatakan tidak, itu selesai. Karena yang utama ini kan. Tapi kita juga tidak bisa memaksakan, karena saya juga mempelajari agak cukup lama. Pak Jokowi itu memang komunikasi politiknya berbeda. Itu bahkan ada lebih ke Jawa Jogjanya terasa gitu loh, terasa. Dan itu komunikasi politik di internal pun bisa mungkin juga seperti itu untuk dengan orang-orang tertentu. Jadi kita juga akan terlihat susah menangkap atmosfernya seperti itu. Misalnya contoh ketika Anies Baswedan menelpon Ganjar Pranowo ketika Ganjar Pranowo menang di periode keduanya. Itu benar, pembicaraan itu Anies telepon, Ganjar Pranowo tidak angkat karena tidak tahu, Ganjar lihat, dia telepon balik. Komunikasi politiknya dalam bahasa Jawa. Karena mereka satu kampus, sama-sama lahir, sama-sama besar di UGM di Jogja gitu loh. Jadi kan bukan tidak mungkin hal semacam itu hal yang biasa saja. Cuma memang kita harus menunggu akhirnya. Menunggu, dan ini peluang itu tetap ada, dan terlalu bodoh kalau ada celah tidak dimanfaatkan. Dalam politik bukan apa. Nah, yang satu berupaya menutup celah itu dengan segala macam alasan, segala macam argumentasi. Tapi selama belum ada public address dari presiden, dalam hal ini Pak Jokowi, ini akan peluang bergulir terus. Peluang. Dan saya sih berharapnya, kalau saya berharap dengan situasi lebih ke bukan sosial politik ya Bung Aswin, tapi saya melihat sosial ekonomi dan sosial kemasyarakatannya sebaiknya itu dikeluarkan. Jadi kita fokus dengan hal yang jelas. Yang jadi lebih urgen bagi masyarakat. Hiruk pikuk politiknya kita kurangi dulu, sentimen politiknya kita kurangi dulu, semua ini ada banyak yang kita butuhkan, dan masyarakat lebih butuh itu sebetulnya. Dan yang kedua itu adalah saat ini memang ada kelompok tertentu yang merasa belum ada kepastian zona nyamannya seperti apa. Itu yang mau disindir Lengkong tadi. Itu belum ada. Jadi kayak ngetes juga. Nah, bukan tidak mungkin yang calon-calon merucut bilang, bener aman kok, bener batu pak kita ya nanti. Gitu. Bukan tidak mungkin. Yang di bawah meja ini kita nggak tahu semuanya. Masih banyak kemungkinan ya. Karena dinamikanya kelas nasional ya, levelnya udah atas, tidak gampang kita cerna dengan baik gitu. Dan Tribuners tentu makin menarik ya perbincangan ini, dan tentu ini banyak analisanya, banyak kemungkinan bisa saja terjadi, tapi tadi sudah diberikan signal kuat oleh Bung Taufik bahwa kuncinya di Pak Presiden. Pak Presiden menyatakan tegas tidak, ya tidak. Dan sebenarnya selain itu yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah sebenarnya ketenangan ya, ketenangan sehingga politik-politik wacana tentu dikurangi. Dan mungkin pemerintahan saat ini lebih fokus untuk melanjutkan pemerintahan dengan memperhatikan sosial ekonomi.
karena yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bagaimana tatanan ekonomi menjadi lebih baik pasca COVID. Saya kira ini yang menjadi simpul kita, dan sekali lagi kita dibatasi oleh waktu, sehingga mau tidak mau saya harus menutup akan bincang-bincang ini karena dibatasi dengan waktu. Tapi seperti biasa saya berikan kesempatan tiap narasumber untuk ada closing statement, dan yang pertama ke Dr. Joni, kemudian Bung Taufik. Silakan. Oke, sebagai closing statement bahwa wacana atau isu 3 periode itu hal yang biasalah dalam demokrasi kita ya. Ya. Apakah ini nanti sisi positifnya lebih banyak atau sisi negatifnya, tapi kita bisa berpikir dewasa bahwa inilah proses politik. Segala sesuatunya itu mungkin. Ya. Dan hal yang pasti bahwa ini merupakan isu yang diangkat oleh elit-elit, the ruling elite, atau elit yang sedang berkuasa, dan ini yang tentu saja syarat dengan kepentingan. Tapi kita berpikir dewasa bahwa hal ini akan berproses. Apakah prosesnya akan berakhir atau berlanjut? Hanya yang berkepentingan yang bisa. Kita sebagai pengamat kita bisa memberikan ini, tapi Prediksi. kalau misalnya lembaga yang berwenangnya ikut, ya nanti itu keputusan akhir. Ya, saya ke Bung Taufik, silakan. Iya, wacana sah-sah aja dalam dunia politik praktis, apalagi konstitusi memungkinkan. Persoalannya situasinya yang dianggap tidak pas. Karena ada situasi tadi Bung Asyid bilang COVID segala macam. Dan biasanya memang ini kan mainannya elit politik. Karena dia secara popoji, dia sudah nyaman, aman. Dia tidak seperti yang kebanyakan memikirkan apa yang besok kita akan makan. Nah, jadi emang ada terjadi perbedaan di situ. Dan kita biarkanlah, kalaupun ada unjuk rasa mahasiswa, yang penting memang message-nya itu jelas dan tegas. Nah, jadi ke depannya kita tunggu, tapi kita berharap kita lebih dalam lagi. Kalau emang bicara, tapi lebih tepatnya untuk yang 2029 nantinya. Iya. Dan Tribuners, ya demikian bincang-bincang kita dengan topik Presiden 3 periode dan agenda tersembunyi atau hidden di Menteri Jokowi. Ini menarik, tadi sudah diulas oleh kedua narasumber kita, dan tentunya saya Asli Bintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih pada Dr. Joni Lengkong dan juga kepada Bung Taufik Tumilaka yang sudah menerima undangan kami untuk berbincang-bincang di acara Tribun Bakudapa ini. Dan semoga apa yang kita perbincangkan ini tentu bermanfaat, paling tidak menambah pengetahuan bagi para Tribuners, menambah informasi, memperkaya wawasan kita. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai hari ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.